guys, welcome to my channel, The Inas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Nurdewanti, saya dari Universitas Budi Luhur. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi pemasaran. Apa sih arti penting komunikasi dalam pemasaran? Komunikasi merupakan elemen yang sangat penting dalam pemasaran. Pemasaran pada hakikatnya adalah komunikasi yang tercipta antara produsen dengan konsumen. Nah, di antara produsen dan konsumen dihubungkan dengan adanya arus informasi. Dengan komunikasi, produsen dapat menawarkan produknya dan mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan. Melalui informasi penawaran, konsumen dapat memperoleh produk yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan diinginkan. Jadi, tanpa adanya komunikasi, tidak akan ada yang namanya kegiatan pemasaran. Ini dia pendapat dari Thomas E. Stout tentang arti penting komunikasi dalam pemasaran. Pesan yang bisa diambil dari arti penting komunikasi dalam pemasaran. Yang pertama, keberhasilan pemasaran sangat bergantung pada keberhasilan komunikasi. Seperti yang dijelaskan tadi, tanpa adanya komunikasi tidak akan ada yang namanya kegiatan pemasaran. Yang kedua, pasar digerakkan oleh adanya arus informasi. Melalui arus informasi inilah kegiatan pemasaran dapat berlangsung. Dan yang ketiga, pembeli tahu akan adanya penawaran penjualan yang dipengaruhi oleh jumlah dan jenis informasi yang diterima lewat penawaran dan tanggapannya terhadap informasi tersebut. Gimana kondisi sekarang komunikasi pemasaran? Komunikasi pemasaran menjadi semakin penting untuk memenangkan pasar. Karena sekarang ini setiap produk harus bersaing dengan produk-produk dalam kategori sejenis yang secara intrinsik punya fungsi yang sama. Nah, komunikasi pemasaran ini diharapkan dapat mengatasi persaingan dan memenangkan pasar dan juga menciptakan pengaruh besar bagi produk yang ditawarkan kepada konsumen. Loh, kan ada promosi, kenapa harus pakai komunikasi pemasaran lagi? Nah, jadi gini guys, zaman dulu itu promosi emang dianggap sebagai komunikasi yang menghubungkan antara produsen dengan konsumen. Tapi di zaman sekarang ini karena lebih kompleks kaitannya, promosi akhirnya hanya dipandang sebagai bagian dari keseluruhan usaha komunikasi pemasaran perusahaan terhadap konsumen. Kalau kita tetap pakai promosi aja, emangnya kenapa? Jadi gini guys, menganggap promosi sebagai satu-satunya komunikasi yang berkaitan dengan konsumen itu akan mengandung resiko, terutama pada pengurangan efektivitas keseluruhan usaha program komunikasi pemasaran. Pada banyak kasus, usaha promosi yang dilakukan justru berlawanan dengan pesan yang diterima oleh konsumen dari petunjuk-petunjuk yang terdapat pada tempat, harga, dan juga produk. Oleh karena itu, peran harga, tempat, dan juga produk harus dipertimbangkan sebagai variabel-variabel komunikasi. Jadi lebih tepatnya harus dianggap sebagian besar dari keseluruhan pesan penawaran yang diberikan perusahaan terhadap konsumen. Next, perusahaan dan konsumen sebagai sebuah sistem. Perusahaan dan konsumen merupakan sebuah jalinan sistem yang saling tergantung dan membutuhkan satu sama lain. Kebutuhan perusahaan dan konsumen melahirkan karakteristik-karakteristik tertentu yang melekat di antara keduanya. Nah, karakteristik inilah yang membedakan tujuan di antara keduanya. Next, karakteristik perusahaan. Perusahaan ingin selalu berkembang, sekurang-kurangnya adalah bertahan. Yang kedua, perusahaan ingin meningkatkan keuntungan dan memperbesar pangsa pasar. Yang ketiga, perusahaan ingin dianggap sebagai inventor dan menjadi pemimpin di bidangnya. Itu dia karakteristik perusahaan. Selanjutnya, karakteristik konsumen. Yang pertama, konsumen memiliki tujuan pribadi yang ingin diraihnya. Tujuan pribadi ini dapat berupa tujuan yang bersifat mendasar seperti kebutuhan fisik, keamanan, sosial, penghargaan, dan juga aktualisasi.
Kalau kebutuhan ini belum terpenuhi, berarti ada gap antara keadaan atau posisi sekarang dengan apa yang ingin diraihnya. Nah, selanjutnya kita akan lebih mengenal tentang kebutuhan dari teori Abraham Maslow. Teori kebutuhan Abraham Maslow. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Contoh ada sandang, pangan, papan, dan kebutuhan biologis seperti buang air besar. Yang kedua, kebutuhan keamanan dan keselamatan. Yang pertama, bebas dari penjajahan, bebas dari rasa sakit, bebas dari ancaman, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kebutuhan sosial, seperti memiliki teman, keluarga, dan lain sebagainya. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Contohnya kayak pujian, piagam, hadiah, tanda jasa, dan lain sebagainya. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi adalah kebutuhan dan keinginan bertindak sesuka hati sesuai dengan bakat dan minatnya. Dengan demikian, peran komunikasi pemasaran adalah memberikan arti keseluruhan penawaran produk kepada konsumen, sehingga konsumen bisa memenuhi maksudnya sekaligus perusahaan bisa mencapai tujuannya. Nah, di sini saya akan menampilkan bagian hubungan sistem perusahaan dan konsumen. Nah, itu dia tadi bagiannya, dan terima kasih untuk semuanya yang telah menonton, dan terima kasih juga yang telah mendengarkan penjelasan saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan juga pengucapan yang salah atau yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Sampai di sini dulu videonya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.